Masuk bui karena lingkaran setan narkoba membuka mata seorang mantan bandar narkoba di Subang, Jawa Barat untuk kembali ke jalan yang benar. Lama melupakan Tuhan, kini narapidana dengan vonis 8 tahun ini menjadi sosok yang taat beribadah. Jam sudah menunjukkan waktu salat zuhur. Puluhan warga binaan Lapas Kelas 2A Subang, Jawa Barat beriringan menuju Masjid Jami An-Nur yang terletak di kompleks lapas. Salah satunya Yogi Wahyu Sudrajat. Narapidana kasus narkoba ini juga bergegas mengambil wudhu untuk melaksanakan sholat. Setelahnya bersama warga binaan lainnya, Yogi mengikuti pesantren kilat yang digelar pihak lapas di bulan Ramadan. Yogi merupakan bandar narkoba yang divonis 8 tahun penjara. Dirinya mengaku jauh dari Tuhan dan ilmu agama. Namun saat Tuhan mentakdirkan dirinya harus masuk bui dan meninggalkan sang ibu sendirian di rumah, dirinya memilih bertaubat untuk kembali ke jalan yang benar. Awalnya Yogi tidak bisa mengaji, namun kini Al-Quran adalah kesehariannya dan tentu saja tidak pernah melewatkan kewajiban sholat 5 waktu. Dari masuk, alhamdulillah saya langsung ke mesin ke sini belajar dari sini. Dari pertama saya tidak bisa mengaji sama sekali sampai sekarang saya bisa mengaji, Pak. Dari sini, itulah hikmahnya yang saya ambil. Yang diperoleh dan dampaknya pada diri sendiri apa sih? Yang diperoleh itu intinya lebih mendapatkan kesabaran lagi, Pak. Untuk keimanan lebih meningkat lagi. Sementara itu pihak lapas mengharapkan agar ilmu agama seperti saat pesantren Ramadan yang diikuti warga binaan dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Warga binaan diharapkan menyesali perbuatan melanggar hukumnya dan kembali ke jalan yang benar. Ketika saya bilang kan, yuk kita sama-sama istighfar. Saya biasanya di lapangan itu. Saya ngajak, yuk sama-sama kita istighfar. Biar saudara-saudara sama saya sama-sama hilang masalahnya, saya bilang. Ya, saya juga jauh dari itu, saudara jauh dari yuk sama-sama istighfar. Itu banyak napi yang tahu tuh keluar syarat bebasnya, Pak saya bebas, Pak. Saya bebas, Pak. Kata kejut, ya iyalah saudara bebas sampai waktunya, ini nggak bisa saya tahan. Jadi banyak manfaatnya sama mereka. Pertama dia bebas, kemudian kita berharap di dalamnya adem ayem, mereka bersilaturahmi, kan enak gitu. Ya, nah itu. Dan saya harap mereka akan semakin sadar itu dan tidak mengulangi perbuatannya. Peserta pesantren Ramadan ini merupakan orang pilihan di Lapas Subang. Diharapkan mereka dapat menyebarkan pengetahuan agamanya kepada warga binaan lainnya. Pesantren ini digelar hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri nanti. Pemirsa, menjadi pecandu narkoba hingga harus mendekam di penjara bukanlah jalan hidup yang diinginkan seorang pemuda di Kendari, Sulawesi Tenggara. Namun jalan yang pahit yang harus dilaluinya itu berbuah manis saat narapidana di rutan kelas 2A menemukan hidayah sehingga diberikan amanah menjadi imam sholat. Tidak ada yang menyangka rumah tahanan negara kelas 2A Kendari, Sulawesi Tenggara ini menjadi tempat memperbaiki diri serta rohani bagi sejumlah warganya. Salah seorang napi yang beruntung itu adalah Muhammad Eko Frian yang harus mendekam di tempat yang dipandang sebelah mata ini selama 6 tahun. Di penjara inilah Eko justru menemukan jalan hidayah setelah pergumulannya dengan barang haram narkoba. Dari sosok yang tidak memiliki arti, pria 26 tahun ini pun mampu membuktikan dirinya berubah menjadi lebih baik. Dengan ketekunannya belajar ilmu agama dan memfasihkan bacaan Al-Qur'annya, pihak rutan mempercayakan Eko menjadi pengurus Masjid At-Taubah serta imam sholat. Meski begitu, apa yang diraihnya saat ini setelah mampu melewati berbagai cobaan? Depresi, kayak gila. Tapi setelah saya masuk di sini, saya dikenal dengan pelajaran agama. Saya sudah merasa lebih baik perasaan saya. Sejak masuk di rutan, nanti masuk di rutan baru saya bisa ngaji, bisa. Berapa lama dia di kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan.
Alhamdulillah setelah melakukan pembinaan kerohanian yang dibina oleh petugas kami di sini, alhamdulillah dia bisa jadi guru mengaji, dapat mengajarkan teman-temannya mengaji, dan sekarang ini jadi imam Masjid At-Taubah Rutan Kendari. Saat ini Rutan Kendari menampung 540 tahanan dari berbagai kasus kejahatan. Dan tidak sedikit narapidana yang mendapatkan titik balik kehidupannya di dalam penjara. Karena setiap cobaan yang mampu dilalui akan meningkatkan kualitas diri maupun keimanan seseorang. Bulan Ramadan menjadi momentum bagi umat muslim untuk mendulang pahala dan meningkatkan kualitas ibadah. Di bulan penuh berkah ini, warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Tangerang, Banten tadarus Al-Quran dan khatam 2 hari sekali. Lantunan ayat suci Al-Quran berkumandang di Musola An-Nisa, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Tangerang, Banten. Saat Ramadan, warga binaan menjalankan ibadah puasa dan tadarus Al-Quran. Mereka bersama-sama membaca Al-Quran selama 3 jam sehari di musola dalam lapas. Warga binaan ini membaca Al-Quran sebelum menjalani aktivitas pembinaan lainnya. Mereka terbagi menjadi beberapa kelompok, secara bergantian dalam 2 hari khatam Al-Quran. Lantunan ayat suci Al-Quran berkumandang di lapas sejak awal Ramadan. Warga binaan pun menjalani ibadah dengan khusyuk. Di Ramadan kali ini, di Lapas Perempuan Tangerang, kita isi dengan kegiatan kerohanian seperti tadarus setiap hari ya, dimulai dari jam 9 sampai jam 11. Dan alhamdulillah mereka setiap 2 hari khatam ya, karena itu dibagi-bagi per kelompok, ada beberapa kelompok yang mereka secara bersama-sama dan setiap 2 hari sekali mereka khatam. Melewati Ramadan di balik jeruji besi bukanlah hal yang mudah. Apalagi sejak pandemi COVID-19, warga binaan tak dapat dijenguk keluarga. Diharapkan dengan beribadah, berdoa, dan membaca Al-Quran bisa mengobati rasa rindu kepada keluarga. Pemirsa, tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri dan menjadikan kesalahan yang pernah diperbuat sebagai pelajaran berharga. Dan semoga sejumlah kisah yang sebelumnya kami tayangkan menjadi inspirasi Anda. Realita segera kembali dengan informasi seorang pria yang berbuat keji karena tidak rela mantan istrinya akan nikah lagi. Sesaat lagi, tetaplah.